Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami dalam mata kuliah studi hadis tentang tujuan belajar hadis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Fajar Nur Aisyah, 2. Laili Usdiana, 3. Dara Ayu Purbaningrum. Dalam materi kali ini, kami akan membahas beberapa hal tentang tujuan belajar hadis. Yang pertama yaitu kewajiban umat Islam terhadap hadis. Yang kedua, manfaat mempelajari hadis. Dan yang ketiga, hikmah mengamalkan hadis. Kami mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu kewajiban umat Islam terhadap hadis. Berbicara tentang kewajiban, berarti sesuatu yang harus atau yang wajib kita lakukan. Sebagai umat Islam, kewajiban kita terhadap hadis yang pertama yakni meyakini kehujahannya atau statusnya sebagai hujjah. Dalam artian, sebagai umat Islam harus meyakini bahwa sunnah adalah sumber kedua dalam menetapkan syariat setelah kitabullah. Bedanya antara Al-Quran dan sunnah hanya dalam keutamaan dan kemukjizatannya. Adapun dalam berhujjah, maka hujjah sunnah sama seperti hujjah kitabullah. Dan termasuk di antara kewajiban kita adalah kita berkeyakinan bahwa keduanya adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113 yang memiliki arti, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan itu adalah karunia Allah yang sangat besar atasmu. Yang kedua, yaitu tidak boleh menolaknya dengan pendapat-pendapat manusia dan perasaan mereka, serta wajib membelanya dan membantah syubhat-syubhat orang munafik dan ateis. Kita wajib mendahulukan nakal di atas akal. Pada dasarnya, tidak ada dalam sunnah syar'i yang bertentangan dengan akal yang syar'i atau sesuatu yang jelas-jelas masuk akal. Sekiranya terdapat ada anggapan bahwa zahir sunnah bertentangan dengan akal, maka kita wajib meyakini tanpa ragu-ragu bahwa kebenaran adalah apa yang diterangkan oleh sunnah yang syahih. Dan akal tidak bisa tidak pasti akan menyadarinya atau memahaminya kemudian cepat atau lambat. Yang ketiga yakni mencurahkan segala sebab untuk menjaganya dari kepunahan. Penjagaan terhadap sunnah dari kepunahan adalah sebuah perkara yang menjadi tanggung jawab Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang memiliki arti, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Akan tetapi, yang demikian tidak berarti kita tidak ikut memikul tanggung jawab terhadap penjagaannya. Sebagaimana para sahabat berusaha untuk menjaga kitabullah dari kepunahan dan dari perubahan, meskipun Allah telah menjamin penjagaannya. Usaha mereka dalam menjaganya dari kepunahan adalah dengan dua sarana, yakni menghafal dan membukukannya. Masing-masing memiliki peran dalam menjaga sunnah. Sebagai pembukuan, jika para penghafal telah hilang, misalnya meninggal, manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab tetap masih ada, yang kemudian generasi berikutnya yang membawanya. Dan sebagai penghafal, jika manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab tersebut hilang, maka masih tersisa orang-orang yang membawa sunnah dalam dada mereka dan memungkinkan bagi mereka untuk menulisnya kembali. Yang keempat, yakni bersungguh-sungguh untuk membersihkannya dari kedustaan dan membedakan yang syahih dan yang dhaif. Kewajiban ini, yakni kewajiban untuk mentahqiq hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah fardu kifayah dan tidak henti-hentinya terus dibebankan di pundak umat sejak terjadinya fitnah pada masa pertama, yaitu pada masa munculnya pemberontakan atas Khalifah Utsman, yaitu nenek moyang dari Khawarij dan Syiah, hingga saat ini. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari hadis. Manfaat mempelajari hadis yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas hadis. Dalam ilmu hadis riwayat atau ilmu mustalah hadis, kita akan belajar mengenai berbagai macam hadis yang disepakati oleh para ulama hadis mengenai diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan kualitas hadis itu sendiri, baik dari hadis sahih, hadis hasan, maupun hadis dhaif. Sebelumnya, apa itu hadis sahih, hadis hasan, maupun hadis dhaif? Yang pertama adalah hadis sahih, merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya bersambung
diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit atau kuat hafalannya, hingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berikat. Yang kedua, ada hadis hasan. Adalah hadis yang diketahui asalnya atau sanadnya, perawinya masyhur, diterima oleh sebagian besar ulama, dan para ahli fikih juga memakainya. Yang terakhir, ada hadis dhaif, yakni hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Untuk manfaat yang kedua, yakni mengetahui kualitas sanad dan matan hadis, yaitu mempelajari tentang seluk-beluk hadis yang berkaitan dengan kualitas sanad dan matannya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui keadaan para rawi. Dengan mempelajari ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis, maka kita akan mengetahui beberapa keadaan rawi. Apakah rawinya adalah seorang yang dhabit, adil, ataukah tidak keduanya. Yang keempat, untuk mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Para ulama ahli hadis telah merumuskan macam-macam hadis yang dilihat dari segi yang berkaitan dengan hadis, baik kualitas matan, kualitas sanad, jenis-jenis riwayat, dan sigot dalam meriwayatkannya. Semua itu dapat diketahui jika kita mau belajar tentang ilmu hadis ini. Manfaat mempelajari hadis yang terakhir yaitu untuk menjaga kemurnian kalimat hadis. Salah satu peran penting terwujudnya ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis adalah menjaga kemurnian hadis dari segala macam yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Pasalnya, banyak kelompok atau individu yang mengada-ngada dalam membuat hadis palsu. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuahkan faedah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dicintai Allah SWT. Allah mencintai orang-orang yang mampu menahan amarah atau bersabar. 2. Meneguhkan iman. Hal ini membuatmu semakin taat dan tunduk, karena menyadari bahwa manusia tak selebihnya butiran debu dalam semesta. Meneguhkan iman itu seperti banyak mengingat mati, memperbanyak amal soleh. 3. Mengamalkan as-sunnah merupakan jaminan keselamatan dari bahaya yang merusak hati dan jasmani. 4. Orang yang mengamalkan as-sunnah akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. 5. Memberikan rasa aman dan senantiasa terlindungi dari hal buruk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.